Rasanya gampang nih Pak De, agak susah masih ya. Kita ketemu sama rendang. Cuman ini, aduh agak puyeng ya. Oke. Manisnya juga dapat, rasa tekstur jengkolnya itu di kuahnya juga dapat. Kopi? Iya, Kopi dari? dari jengkol ini. Serius? Meski dikenal dengan aroma menyengatnya yang khas, nyatanya jengkol memiliki banyak penggemar loh. Merujuk data Pusat Badan Statistik, produksi jengkol tanah air pada 2022 mencapai lebih dari 150.000 ton atau naik 2% dibanding tahun sebelumnya. Ya wow deh, nggak bau, enak gitu loh. Kalau Ibu favoritnya apa Bu? Ini tongseng sama lada hitam. Dan seiring perkembangan dunia kuliner, banyak rumah makan yang menyajikan ragam variasi menu jengkol. Agar semakin disukai banyak orang, sejumlah produsen pun berusaha mengurangi aroma khas jengkol agar tidak terlalu bau. Selamat datang pemirsa di segmen Sayur Menjadi, dan sebelum menjadi seorang pengusaha rumah makan serba jengkol, ada begitu banyak bumbu yang harus kita persiapkan dulu selain jengkol tentunya. Karena kalau jengkol tidak kena bumbu yang pas, sangat kencang baunya. Kita belanja dulu. Rempah-rempah menjadi kunci untuk membuat aneka menu jengkol, seperti bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun salam, sampai lengkuas. Setelah membeli aneka bumbu dapur, waktunya membeli sajian utama hari ini. Apalagi kalau bukan jengkol. Ada satu tips nih, pilihlah jengkol yang bentuknya bulat dan tebal. Nah, karena apa? Ini tip milih jengkol itu cari yang memang benar-benar tua, terus cari yang bentuknya itu bulat. 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 Oh kayak gini Bu. Ya, Tadi. ini yang bulat-bulat. Oh bulat. Karena kalau besar tapi gepeng itu rasanya ada pahitnya. Jengkol yang baru dibeli sebaiknya tak langsung diolah. Sini, Pak De. Nyalain ya Pak De. Oke, kita presto kurang lebih selama 1 jam saja cukup. Oke Pak De. Sebetulnya kalau mau gak di presto, misalkan gak ada alat prestonya, yang mau coba bikin di rumah, bisa banget. Cuman waktunya agak lebih lama, biasa sekitar 3-4 jam lah. Selain memudahkan proses pengupasan kulit jengkol, perendaman juga sedikit menghilangkan bau khas jengkol. Selain itu, air yang meresap ke dalam jengkol akan membuatnya menjadi lebih empuk ketimbang langsung memasak jengkol yang baru dibeli dari pasar. Nah, langkah selanjutnya adalah merebus jengkol selama beberapa jam. Tapi kalau mau lebih cepat, bisa menggunakan bantuan alat presto. Tapi jangan lama-lama ya, cukup 1 jam saja. Banyak banget Pak. Lengkuas. Lengkuas, daun jeruk, pasti Jadi, ada jengkol. Yang utama itu lengkuas sama daun salam. Supaya Karena ini fungsinya nih lengkuas salam ini yang akan merontokin zat kapurnya. Kalau aroma, daun jeruk bisa ditambahkan serai atau jeruk nipis, tapi ini cukup gitu aja. Nah, ini dia jurus rahasianya supaya aroma menyengat jengkol berkurang signifikan. Rempah-rempah, ya, masukkan aneka rempahnya saat merebus atau mempresto jengkol. aduh agak puyeng ya. Ini kita masih nunggu setengah jam lagi dari tadi muter ini. Aduh. Boleh geser, Pak? Aduh. Ini Aroma saya jengkol dan air rebusan setengah yang jam. perlahan berkurang menjadi penanda jika jengkol sudah matang. Kawannya. Aduh, panas. Dah. Duh. Lupa kalau asapnya banyak. Nah, airnya sudah menyusut, sudah sesuai, jengkolnya juga sudah mateng. Tapi ya, aromanya tuh nggak bikin saya puyang lah bahasanya, atau pusing. Tadi ketika lagi nunggu tuh saya sama beberapa kali tuh kayak nahan keluar dulu karena aromanya kan begitu kuat ya, terasa ya, dalam arti keluar dari dapur titik pemasakan. Buang air sisa rebusan jengkol dan cuci kembali jengkol rebusan ini sebelum udah nggak ada diolah lagi, Bang. menjadi beragam sajian. Kita lanjut, potong jengkol sesuai ukuran yang diinginkan. Yaudah. Ini ada jengkol yang harus kita sisihkan karena ini kurang layak untuk dikonsumsi. Dari kelihatan dari fisiknya kita bisa ngelihat di sini
kelihatan kayak sedikit lembek ya, busuk gitu kan, ada sedikit busuk. Oh, berarti ini dibuang. Bukan begitu, kita manfaatkan untuk kita olah kembali menjadi bentuk yang menghasilkan uang. Apa itu? Kita jadikan kopi. Kopi. Iya, betul. Kopi dari? Dari jengkol ini. Serius. Serius. Waktunya memasak jengkol menjadi sajian yang menggoyang lidah. Menu pertama, jengkol lada hitam. Bumbu dasar untuk jengkol lada hitam yaitu bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, tomat, daun bawang, lada hitam kasar, dan bumbu penyedap. Padahal sudah biasa. Masak dengan api besar untuk mengeluarkan aroma rempah-rempah yang dapat menggugah selera makan. Jengkol lada hitam. Sudah dicatat penonton resepnya? Jengkol masuk. Bumbu dasar, bawang putih. Sudah. Bawang bombay, cabai, dan jengkol yang sudah direndam dan dipotong sesuai selera. Terus ini mau masuk juga, Pak. Catat. Trot. Saus teriyaki secukupnya. Aduk rata, mateng. Tidak perlu lama-lama. Ini dia jengkol lada hitam, Udah yakin, siap Pak Ade? disantap selagi Yakin ya? hangat. Selain jengkol lada hitam, tongseng jengkol juga jadi menu yang sering dipesan oleh pembeli. Kenapa digoreng lagi, Pak De? Kan sebetulnya jengkolnya udah matang, Pak De. Biar tambah legit. Ini ngambil. Oke, kalau untuk yang si tongseng digoreng lagi ya, Pak De ya? Iya, emang harus ditumisin biar legit. Keluar rasanya. Walau kuah untuk tongseng identik dengan kuah gulai, tapi bisa juga loh menggunakan kuah soto sebagai alternatif. Di sini menggunakan kuah soto Betawi. Lebih simple, tapi ini resep Ya, belasan tahun Pak D. Aduk-aduk dulu. kecap ke ininya. Tumis sebentar dan matang. Jengkol lada hitam sudah, tongseng jengkol juga sudah. Saya kemudian diminta untuk membantu membuat kopi jengkol. Tidak salah nih Pak De. Kalau untuk yang kopi, karena kita butuh dia sampai kering, ini harus dipotong kecil-kecil sebelum dijemur. Biasanya dari 10 kg jengkol ada setengah kilogram jengkol yang akan diolah menjadi kopi jengkol. Jengkol kemudian dijemur di bawah sinar terik matahari langsung selama 2 hari. Setelah itu potongan jengkol disangrai untuk menihilkan kadar air yang masih tersisa. Wish. Itu panasnya lebih merata. Oke, salah satu tipsnya kalau yang ada tanah liat, pakai yang tanah liat untuk menyangrai. Aromanya keluar, panasnya juga merata ya. Dan mungkin cocok juga ya dengan si jengkolnya ini nih. Wah kan tuh, makin lama aromanya makin keluar. Harusnya sih wangi ya kopi jengkolnya nanti. Ya wangi. Selama proses Oke, sangrai bisa juga sahabat menambahkan tanya, aromatik untuk menambah aroma dan menambah cita rasa pada sajian kopi jengkol. Sebelum menyeruput kopi jengkol, saya lebih dulu mencicipi aneka masakan jengkol yang ada di warung makan ini. Ada rendang jengkol, tongseng jengkol, jengkol balado, jengkol cabai hijau, dan Banyak, jangan Pak sampai De, lupa jengkol lada hitam. Ini bumbu apa Pak De? Lada hitam. Lada hitam, ampe lupa saking banyaknya. Favorit aing ini. Asli. Lada hitamnya tuh yang digerusnya masih agak kasar. Terus dia juga wanginya tuh dapat banget si lada hitamnya. Wah, menambah ini. Mantap banget lada hitam. Belum kelar, lanjut lagi. Ini cabai hijau. Dan ini yang paling saya tunggu-tunggu, kopi jengkol. Wah, kira-kira bagaimana ya rasanya? Tapi nyambung loh, Pak De. Nyambung loh. Sip loh ini, sip loh, serius sip. Agak bingung aja, tegukan pertama nih belum dapat apa rasanya.
Ya, wangi jengkol, di teguknya kopi, aftertaste-nya sedikit slightly rasa jengkol. Jadi kalau makan pakai jengkol-jengkol ini dapat. Sebetulnya di tempat makan ini ada belasan menu yang sudah tidak dilanjutkan karena minat pembeli yang tak terlalu tinggi, seperti pizza jengkol atau bakso jengkol. Tapi menu yang ada sekarang ini yang paling menu-menu yang memang udah legend. Terutama nasi goreng jengkol, tongseng. Kendala terbesar sekarang ini ya semenjak COVID itu turun gratis. Yang tadinya mencapai 100 kilo sekarang bayangin aja 10 kilo aja berat. Walau memiliki penikmatnya sendiri, mengkonsumsi jengkol ternyata bisa menyebabkan keracunan jika dikonsumsi berlebihan. Penyebabnya karena jengkol mengandung asam jengkolat. Nah, asam jengkolat ini apabila terlalu banyak di dalam tubuh manusia, ya, nanti dia akan membentuk sebuah kristal. Karena kristalnya ini tajam, nanti dia akan menyebabkan luka dan kerusakan, yaitu pada ginjal dan juga pada saluran kemih. Kira-kira berapa ya batasan aman untuk seseorang mengkonsumsi jengkol dalam sehari? Beberapa ahli mengatakan disarankan maksimal 2 buah jengkol saja dalam sehari. Jengkolnya jangan dimakan mentah-mentah. Kalau dimakan mentah-mentah tuh asam jengkolatnya kandungannya lebih tinggi. Jengkol bila diolah dengan tepat bisa jadi hidangan yang enak dan lezat. Ada yang langsung mau memasak jengkol jadi aneka menu favorit? Tapi ingat, harus dibatasi ya asupannya. Jangan sampai lagi enak-enak makan, malah kejengkolan. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.